Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersua walaupun hanya lewat daring atau secara tidak langsung, tapi mudah-mudahan pertemuan pada materi untuk pengenalan akuntansi ini bisa bermanfaat. Langsung saja, untuk pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengenalan akun pada perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa adalah perusahaan yang usahanya adalah melayani atau memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan pendapatan. Nah, dalam perusahaan jasa itu, dalam akuntansi perusahaan jasa, maka kita pertama harus mengenal akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa. Akun itu sama saja ya perkiraan atau pos-pos yang harus ada dalam akuntansi. Kelompok besar akun itu dibagi menjadi 5. Nah, sehingga 5 kelompok besar ini masing-masing punya digit sendiri-sendiri. Yang pertama urutannya adalah harta atau aktiva atau aset. Kemudian kode yang kedua adalah utang atau kewajiban. Kode yang ketiga adalah untuk modal atau ekuitas. Kode yang keempat adalah untuk pendapatan dan beban. Baiklah, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelompok besar akun harta. Nah, harta atau aktiva ini kalau hanya 1 digit, ini adalah kelompok besar. Kalau 2 digit, ini artinya kelompok kecil. Maka ini 1. Kenapa 1? Karena ini bagian dari harta. Kenapa 1 yang kedua? Karena ini adalah kelompok kecil dari harta. Yang pertama adalah aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Artinya sebelum 1 tahun sudah habis. Nah, kemudian kita turunkan lagi, ini ada 3 digit atau 3 angka, yaitu 1 yang pertama adalah harta, 1 yang kedua adalah harta lancar atau aktiva lancar, 1 yang ketiga, urutan dari harta lancar yang pertama adalah kas. Apa itu kas? Kas adalah bisa berupa uang giral maupun uang kartal milik perusahaan. Jadi kita dalam akuntansi tidak menggunakan istilah uang, tapi menggunakan istilah kas. Yang kedua, 112. Kenapa? 1 pertama harta, 1 kedua harta lancar, 2-nya adalah karena ini setelah kas, maka 112. Piutang usaha. Piutang itu sama saja sebenarnya adalah uang tapi di tempat orang lain, atau istilahnya kita meminjamkan uang pada orang lain. Kemudian urutan yang ketiga dari aktiva lancar adalah sewa dibayar di muka. 1 harta, 1 kedua lancar, ketiga adalah urutan setelah piutang. Sewa dibayar di muka artinya sudah membayar sewa tapi belum memakai. Kemudian yang ketiga adalah 114. Ini asuransi dibayar di muka. Ya, artinya sudah membayar asuransi, kita belum memakai sepenuhnya, belum habis. Maka ini masuk harta juga. 1 pertama harta, 1 kedua harta lancar, 4-nya adalah urutan dari harta lancar yang keempat. Kemudian perlengkapan 115. Ini juga masuk harta lancar. Kemudian kelompok kecil dari harta yang kedua adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Artinya 1 tahun masih ada. Yang pertama adalah peralatan. Kenapa kodenya 121? Karena 1 pertama harta, 2 ini adalah aktiva tetap, kemudian 1 yang terakhir ini adalah urutan yang pertama dari harta tetap adalah peralatan. Yang membedakan apa peralatan sama perlengkapan? Kalau perlengkapan ini cepat habis, sedangkan peralatan 1 tahun masih ada. Contoh kalau di kelas misalkan atau di kantor, kertas itu masuknya perlengkapan. Kalau meja, kursi, whiteboard itu masuknya peralatan karena 1 tahun masih ada.
Lah Pak, kalau dicuri, oh bukan, beda. Ini di sini artinya dipakai, bukan hilang. Kalau hilang perkara lain. Artinya ini dipakai 1 tahun masih ada. Kemudian semua harta tetap mengalami penyusutan. Penyusutan itu berkurangnya nilai harta tersebut, harta tetap tersebut. Contoh peralatan, dulu beli 200, sekarang kalau dijual lagi nggak mungkin 200, maka harus disusutkan dengan namanya akumulasi penyusutan peralatan. Kodenya 122, karena 12 harta tetap, 2-nya ini setelah peralatan. Kemudian kendaraan, kendaraan ini juga harta tetap, karena 1 tahun dipakai pun masih bisa dipakai. Kemudian urutannya 1, 2 karena harta tetap, 3 karena setelah akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian kendaraan juga disusutkan, maka ada akumulasi penyusutan peralatan, nomor akunnya berurutan 1, 2, 4. Kemudian ada gedung, akumulasi penyusutan gedung, juga ini di gedung disusutkan. 1, 2 harta tetap, 5 adalah urutan dari harta tetap itu sendiri. Kemudian 1, 2, 6 juga mengurutkan. Yang terakhir dari harta tetap adalah tanah. Nah, tanah ini tidak susut. Kenapa? Karena nilai tanah justru semakin menaik nilainya karena jumlah tanah tidak bertambah, sementara kebutuhan tanah meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk dan sebagainya. Kemudian akun yang kelompok besar yang kedua adalah hutang atau kewajiban. Nah, hutang atau kewajiban dibagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu hutang jangka pendek, maka kodenya 2.1, karena 2 ini hutang, jangka pendeknya pakai angka 1. Utang jangka panjang, maka kodenya 2.2. Nah, utang jangka pendek itu artinya kurang dari 1 tahun itu harus dilunasi. Contohnya adalah utang usaha, maka kodenya 211. 21 adalah utang jangka pendek, satunya ya utang yang pertama dari utang jangka pendek adalah utang usaha. Utang upah juga mengurutkan 212, jangka pendek juga, kemudian utang bunga, utang listrik, dan utang pajak. Kemudian utang jangka panjang, ini lebih dari 1 tahun. Yang pertama maka kodenya 22 karena jangka panjang. Urutan yang pertama adalah utang bank, maka 221. Nggak ada utang bank itu mesti lebih dari 1 tahun. Kemudian 222 karena setelah utang bank jangka panjang adalah utang obligasi. Apa itu utang obligasi? Ini biasanya utang dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan perusahaan yang mau meminjam tersebut. Kemudian utang hipotek, ini utang jangka panjang, maka kodenya 22. Urutan yang ketiga dari utang jangka panjang, maka dia kodenya 223. Apa itu utang hipotek? Utang hipotek adalah utang dengan jaminan benda tidak bergerak. Contohnya tanah atau rumah. Mungkin Anda masih ingat ketika dulu waktu kecil kan main monopoli itu ada utang hipotek. Nah, itu dihubungkan dengan utang dengan jaminan benda tidak bergerak. Contohnya adalah tanah atau rumah. Kemudian kelompok besar yang ketiga adalah modal. Atau tadi modal ada yang mengatakan ekuitas, dari bahasa Inggris equity. Apa itu modal? Modal itu sumber uang. Yang membedakan dengan utang, kalau utang itu sumber uang dari pihak luar, sedangkan modal adalah sumber uang dari pemilik perusahaan. Nah, modal ini tidak ada kelompok kecil. Hanya ada kelompok besar dan akun. Kalau akun itu kan cirinya 3 digit ini. Nah, ini tidak ada kelompok kecil, maka kodenya tidak 31, tapi 301. Nah, modal harus dicantumkan nama pemilik modalnya itu siapa. Contoh di sini modal Tuan Budi, maka kodenya 301. Kemudian yang masuk modal juga ada namanya prive. Maka modal kodenya prive masuk modal sehingga kodenya 302. Dicantumkan prive Tuan Budi. Apa itu prive? Prive adalah pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Jadi pemilik boleh mengambil uang tapi harus dicatat
dengan nama akunnya adalah privé. Nah, privé ini sifatnya mengurangi modal. Ketika ada privé, maka modal pemilik tersebut akan berkurang. Kemudian akun besar yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan itu adalah balas jasa yang diterima oleh perusahaan karena perusahaan sudah memberikan jasa kepada customer ya, atau pelanggan. Contoh pendapatan ada kelompok kecilnya, ada akun kecilnya dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Apa itu pendapatan usaha? Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan dengan usaha perusahaan, jadi ada kaitannya dengan perusahaan. Maka pendapatan usaha yang termasuk pendapatan usaha yaitu pendapatan jasa. Kenapa? Karena kita berbicara tentang akuntansi perusahaan jasa. Kodenya berapa? 411. Kemudian kelompok kecil dari pendapatan yang kedua, 42 ini adalah pendapatan di luar usaha. Artinya perusahaan memperoleh pendapatan tetapi tidak ada hubungan secara langsung dengan usaha pokok perusahaan. Ya. Contoh misalkan perusahaan punya uang banyak, daripada ditaruh di rumah takut hilang, maka ditaruh di bank. Nah, secara otomatis setiap bulan dia akan memperoleh bunga. Nah, misalkan perusahaan jasa ini salon ataupun misalkan rental atau misalkan bengkel misalkan, kan itu nggak ada hubungannya dengan pendapatan bunga. Tetapi karena efek tadi mau nabung di bank, maka dia punya pendapatan bunga. Nah, contoh dari pendapatan di luar usaha ini ada dua, yaitu pendapatan sewa, kodenya 42 karena di luar usaha. Satu yang pertama adalah pendapatan sewa. Kemudian 422 adalah pendapatan bunga. Nah, kemudian kelompok besar yang terakhir adalah beban. Apa itu beban? Beban adalah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan karena sudah menggunakan barang atau jasa. Jadi ini bentuk pengeluaran perusahaan karena perusahaan sudah memperoleh manfaat dari jasa atau barang, sehingga dia harus membayar yang namanya beban. Beban di sini dibagi menjadi dua kelompok kecil, yaitu beban usaha sama beban di luar usaha, sama dengan pendapatan tadi. Beban usaha artinya ada hubungannya dengan usaha pokok perusahaan. Beban di luar usaha tidak ada hubungannya secara langsung dengan perusahaan, Contoh beban upah itu adalah beban usaha karena itu berhubungan dengan usaha perusahaan. Kodenya berapa? 5 adalah beban, 151 beban usaha, 1 yang urutan yang pertama dari beban usaha adalah beban upah. Kemudian beban listrik dan air, ini ada hubungannya 512 karena beban usaha. Urutan yang kedua, beban usaha urutan yang ketiga 513 beban perlengkapan. Kemudian beban usaha yang keempat 514 514 beban penyusutan peralatan. Nah, kemudian yang terakhir 515 beban penyusutan kendaraan. Kemudian yang terakhir dari beban di luar usaha ini kodenya 52 karena ini kelompok kecil dari beban yang kedua, maka 52. Contoh ada beban sewa dan beban bunga, sehingga kodenya 521 sama 522. Nah, itulah pengenalan beberapa akun-akun pada perusahaan jasa. Cuman yang perlu dipahami di sini, nomor akun ini di sini bisa berubah tergantung dari kompleksitas perusahaan. Kalau perusahaannya itu besar, maka di sini nomor akun itu bisa banyak karena akunnya kan semakin banyak perusahaan, semakin besar perusahaan, akun-akunnya kan semakin banyak. Ya, karena semakin besar perusahaan maka mesti akan punya banyak akun. Sehingga nomor akunnya ini bisa berubah dari nomor-nomor ini. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mengenal akun-akun tersebut supaya
kita ingat. Jadi